terima kasih. Udah datang, ya Allah ya Rob. Masya Allah Sobat ini lama, guys. sahib lama, ya Allah ya Rob. Sudah Crazy Rich. mana ya Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, Muhammad Fitno ini tiba-tiba bleng gitu. Saya kok ngeliat pas di YouTube dikasih lihat sama tim, loh kalau Fitno yang ini mah saya kenal banyak kok, kenapa sekarang disebut sebagai Crazy Rich Pondok Indah? Ya Allah ya Rob, mohon Jadi ampun. gimana ceritanya itu menjadi Crazy Rich? Ya Allah ya Allah ya Rob. Siapa yang pertama kali kasih julukan itu? Jadi yang ngasih pertama kali itu Raffi Ahmad, Oh, si Raffi. beserta timnya. Jadi awalnya juga nggak sengaja. Jadi pada waktu kita bersilaturahmi beberapa kali dengan Raffi Ahmad di kafe, di mall, akhirnya Raffi Ahmad main ke rumah. Nah, kita berbicara bisnis. Waktu itu saya mau kerjasama untuk akuisisi keripik singkongnya, ceritanya. Oh, dia punya kan yang dia punya. Di bawah grupnya dia. Ceritanya. Ngobrol-ngobrol di beberapa kafe, akhirnya mau mainlah ke rumah. Pas rumah mau final sebenarnya. Terus ternyata dia izin, dia bawa tim. Dia bawa bikin tim konten. untuk bikin konten. Saya terkejut. Saya kan biasanya malu sama kamera, Mas. Biasanya Bapak ini kan setahu saya Bang Fitno ini di belakang layar. Wah, iya. Terus akhirnya dia minta tolong sama aku, Mas Raffi, tolonglah Mas, kita nggak apa-apa udah begini begitu segala macem, pengen bikin konten rumah kayak begitu segala macem, minta tolong. Ya udahlah, cuman saya ada syarat, saya nggak mau, kata saya, yang kontennya berbau terlalu pamer apa segala macem, cerita itu aja sih, ada batasan itu. Terus setelah selesai atau 2 hari setelah itu, tanpa ngomong sama saya, tanpa konfirmasi sama saya, timnya langsung judulnya Crazy Rich Pondok Indah. Saya terkejut, Masya Allah, kata saya terkejut dan saya panik terus terang aja. Diomongin, digelar, dibikin kayak begitu, saya panik. Itu kan biasa dibuat untuk konten yang bikin memang banyak orang nonton, dan pada waktu itu memang lagi tren lah yang seperti itu. Dan akhirnya Mas tiba-tiba Fitno nonton jutaan. Mas, kata Raffi, Mas Fitno udahlah, nggak apa-apa kok, nggak apa, ini kan konten bla bla. Ya sudahlah, akhirnya saya ngomong takdir Allah, kata saya, yang penting mudah-mudahan saya minta lindung dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan alhamdulillah ya sudahlah, begitu ceritanya. Sampai sekarang saya minta lindung sama Allah atas fitnah dunia, fitnah akhirat untuk urusan yang seperti ini. Nah guys, inilah seorang pengusaha yang dekat dengan Sang Pencipta. Muhammad Fitno ini asli Pangkal Pinang. Ya. Ini pengusaha muda yang fenomenal banget. Udah tua loh, Mas. Dulu mungkin masih muda loh. Dulu mungkin kita masih umur waktu. Tapi saya pengen tanya ini kebetulan di sini nih. Ini Masya apa Allah. resep awet muda dan skincare-nya pakai apa? Walah ya Allah ya Rob. Karena 2011 saya ketemu, perasaannya lebih Mas, kinclong sekarang dibandingin waktu itu. Lebih kinclong sekarang, Mas, bersinar orang gitu. benar, orang yang benar itu adalah orang yang harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Baik itu lebih baik dari sisi ilmu, baik itu dari sisi akhlak, baik itu dari sisi agama, dan kalau bisa dari sisi fisik. Dan alhamdulillah saya mengamalkan, saya harus lebih baik dari hari sebelumnya. Sedap. Dan yang pasti hati harus lapang. Kalau hati gitu. lapang, langsung harus ikhlas, harus bersyukur kayak begitu. Jadi ada keikhlasan dan ada rasa syukur itu membuat ada ketenangan, Mas. Apapun yang terjadi, ya ridho atas ketetapan Allah. Yang pasti pasang surut, bahagia dan sedih itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tinggal syukur dan sabar aja. Gitu, Mas. Yang penting olahraga juga. Olahraga juga. Kita harus dong. Sekarang. Oh iya Apa dong. olahraganya sekarang? Olahraga Fitness. masih tetap nge-gym, endurance, lari, pingpong, berenang. Berenang masih. Iya harus dong. Masa Mas Sandi aja yang awet muda, saya juga masih awet muda dong. Berasal dari Pangkal Pinang, pengusaha ini luar biasa. Merantau ke Jakarta dengan hanya Rp50.000. Kok tahu sih? Ini ngorek-ngorek di ini Google ya. adalah data dari tim. Ya, siap, Mas. Dan mencoba peruntungannya di ibu kota.
waktu perjalanan pertama kali dari Bangka ke sini, itu seperti apa? Dan begitu nyampe di Jakarta, bagaimana perasaannya? Masya Allah, yang pasti kita orang Bangka, orang Sumatera itu untuk stay di Jakarta itu udah amazing bener. Dan waktu itu saya selesai kuliah di Palembang. Saya pertama kan memang SMA di Bangka, di Pangkal Pinang, di SMA Waktu itu Negeri Bangka 2. masih bagian dari Sumatera Selatan? Iya, benar. Dan akhirnya saya kuliah di Palembang di Politeknik Unsri. Habis itu tahun 95 saya tamat. Saya bawa uang 50.000 dan dikasih sama kakak saya yang menyekolahkan saya. Karena saya kan 11 bersaudara dan paling bungsu. Dan tekadnya memang bagaimana menjadi buah yang wangi dan ranum dibanding buah-buah yang lain di dalam satu pohon 11 orang anak ini. Dan alhamdulillah di doa saya pada waktu kuliah luar biasa, ingin sukses kayak begitu, belajar dengan benar ya. Terus akhirnya saya merantau ke Jakarta dengan dreamnya harus sukses dan harus benar-benar mengangkat harkat dan martabat keluarga. Yang pasti sukses memang tidak mudah, perlu suatu proses, dan saya memulai dari nol dengan membawa uang 50.000 dari Bangka, naik angkot ke Kertapati, dari Kertapati naik kereta ke Lampung, dari Lampung tahu Balaraja lagi, dari Balaraja tembus lagi ke Bakauni langsung ke Terminal Jatinegara. Terminal Jatinegara langsung meluncur ke kontrakannya saudara sepupu saya, cuma 1 atau 2 malam tinggal di sana. Dan alhamdulillah, masya Allah. Pada waktu kita di Palembang, ya saya menginginkan sekali apapun yang ada di Jakarta, selagi itu bisa mendapatkan uang, saya akan kerjakan. Terjeleknya pada waktu itu bila perlu saya cuci piring. Terjelek waktu saya udah punya tekad di Palembang, when gue tiba di Jakarta kalau belum dapat kerjaan, terjeleknya saya nyuci piring pun saya akan lakukan. Tapi pada Allah, pada waktu 2 hari setelah saya di Jakarta, saya buka lowongan di koran Kompas, dan itu koran Kompas pun saya ngelihatnya di printer toko-toko printing, lihat koran Kompas ada walk-in interview. Di walk-in interview itu saya tahu kalau walk-in interview langsung final decision. Ya, waktu itu akhirnya saya ngelamarlah di Citraland, Hotel Ciputra, sebagai telemarketing. Yang di Grogol? Iya, di Grogol. Dan di koran Kompas, waktu itu di telemarketing, akhirnya saya ngelamar, dan alhamdulillah, the first interview langsung aja besok kerja. Waduh. Ya, Masya Allah, bukan hoki lah, doa dari orang tua semua. Doa dari orang tua dan niat baik saya, gitu. Dan Allah Maha tahu, saya di Jakarta nggak boleh ngerepotin siapapun, gitu ceritanya. Dan Mas, itu dijalani selama berapa? Selama saya di Hotel Citraland itu selama 1 bulan, dapat gaji 400 ribuan. Setelah itu ada lagi telemarketing di Hotel Hilton. Pindah, naik kelas. Gaji 600 ribu. Naik kelas. Iya, saya waktu itu, sorry ya Mas, waktu itu saya, Mas Sandi, saya bukan cari kerja. Saya selalu saya mau cari uang. Betul. Karena kalau sudah dapat cari uang, pasti kerja. Iya. Tapi kalau kerja, belum tentu dapat uang. When siapa yang mengasih saya penghasilan ataupun gaji gede, di situ saya pindah, Mas. Karena tujuan saya satu, saya mau cari uang sebanyak mungkin supaya bisa bantu orang tua saya. Jadi tekad saya bukan cari kerja di Jakarta, cari uang, Mas. Benar. Alhamdulillah, siapapun yang memberikan uang kepada saya yang lebih, saya pindah waktu itu, termasuk di Hotel Hilton dengan gaji 600 ribu. Pindahlah ke Hotel Hilton. Iya. Berapa lama di situ? 3 bulan. 3 bulan. Habis itu ada lagi yang nawarin lebih tinggi lagi? 3 bulan setelah itu, Masya Allah, dapat ada lagi. Waktu itu saya punya tekad begini, 1 minggu tuh saya punya target, 1 hari itu saya punya target. 1 minggu tuh saya punya target harus melempar lamaran tuh 50 lamaran. 1 hari? 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu. Jadi 50 lamaran itu ceritanya saya mesti dapat dari mana aja database-nya, dari Yellow Pages dan dari koran. Dulu guys masih ada Yellow Pages. Buku kuning. Buku kuning itulah menjadi panduan saya. Jadi saya target 1 minggu tuh 50. Supaya apa? Supaya kosnya rendah. Karena yang saya cari waktu itu melamar kerja itu ada di kawasan segitiga emas. Oke. Saya pede banget loh Mas dulu, Mas. Yang penting confident dulu ya. Tapi kan udah di Hilton udah deket-deket segitiga emas waktu itu. Iya, tetapi waktu itu tidak sesuai dengan latar belakang saya. Tapi memang basic saya itu adalah memang kreatif, memang pemberani, mental dagangnya sudah dari awal. Akhirnya mental dagang saya dulu yang muncul.
Ya itu keberanian saya kayak begitu kan ya, terus ketekunan saya, terus background saya di telekomunikasi waktu itu belum. Akhirnya setelah di Hotel Hilton ada buka lowongan zaman pager di Indolink First Pacific ceritanya, cuy. Itulah cikal bakal masuk di dunia telekomunikasi. Nah, ya karena kan my background is the telecommunication. Ya, dari Politeknik. Nah, Politeknik. Jadi mau tak mau saya mesti kerja. Katanya kalau ingin sukses harus sesuai dengan background dan our experience, our ilmu kita. Kayak gitu yang paling penting kalau untuk di awal gitu loh, Mas. Dan itulah cikal bakalnya untuk switch menjadi entrepreneur ya. Kalau entrepreneur nih kalau berbicara pedagang, saya sudah berdagang pada waktu saya SMP, kelas 2, kelas 3 sama SMA di Bangka dulu. Dan pada waktu saya kuliah di Palembang pun, saya sudah biasa berdagang. Jadi jual kerupuk, jual madu. Yang penting pokoknya cari duit bagaimana meringankan beban orang tua dan bisa membantu untuk uang kuliah saya. Itu loh, Mas. Nah ini yang saya lihat ada satu benang merah ya. Bang Fitno ini fokus cari uang dan bagaimana menambah nilai secara konsisten. Dan kita lihat perjuangannya luar biasa banget ya. Semua orang banyak juga perjuangannya, alhamdulillah. Semua orang punya cerita, Mas. Tapi saya ingin cerita pengalaman saya ketemu sama Bang Fitno ini. Jadi saya dikenalkan oleh salah satu teman saya, sebut saja Bunga. Bukan Bunga lah, laki-laki ya. Bunga sebut saja Joko. Joko. Tapi nanti ada hubungan sama presiden, janganlah. Ya. Sebut saja namanya Bambang. Bambang, siap. Nah, si Bambang ini memperkenalkan, terus akhirnya saya tertarik sekali sama bisnisnya Mas Fitno. Nah, Sandi Uno di tahun 2010-2011 ini, waktu saat itu sedang di atas-atasnya. Yes, iya. Sedang di atas-atasnya, banyak perusahaan saya yang sudah tercatat di bursa. Saya melihat ini ada seorang pengusaha muda, kantornya di Bilangan Kuningan, penuh sekali orangnya. Lapangan kerjanya mungkin ada ratusan. Iya. Dan bergerak 500 dulu, Mas. 500 bergerak di salah satu infrastruktur industri masa depan, yaitu infrastruktur telekomunikasi. Dan langsung jatuh cinta saya. Langsung jatuh cinta, mengirimkan penawaran. Nah, kalau banyak yang bilang bahwa Sandi Uno itu tidak pernah gagal, tidak pernah ditolak, kali ini sama Mas Fitno kita ditolak mentah-mentah. Bang Fitno bilang tidak tertarik dan akhirnya singkat cerita kita akhirnya hanya berteman aja. Tapi saya senang ternyata setelah Mas Sandi datang, setelah saya terus datang setahun setengah, 2 tahun yang lalu, habis itu ternyata ada investor besar dan sekarang yang menjadi mitra sampai sekarang ya. Sudah exit saya, Mas. Oh, sudah exit juga ya? 2017 kemarin. Jadi 2013 kita sudah diambil, diakuisisi 40%. Habis itu 5 years kan saya masih stick on that manajemen kan karena itu syarat ya. Syarat. Akhirnya 2017 gue keluar 100%. Nah, perusahaan yang didirikan dari nol membangun solusi infrastruktur Telkom, dia jual dengan harga triliunan rupiah. Alhamdulillah. Dan oleh karena itu saya bisa menerka-nerka bahwa ekspansi daripada bisnisnya Fitno Group ini, termasuk Famous and Fabulous Hotel M Corporation, Mas. M Corporation. F Corporation dari Fitno ya. Iya dong. Pengen gaya-gaya kayak Mas Sandi lah. Kan menjadi inspirator gitu. Jadi F Corporation itu dimulai setelah Mas atau Bang Fitno berhasil exit dari perusahaannya, dan itulah yang ingin saya berikan satu inspirasi ke anak-anak muda. Jadilah entrepreneur, bangun usahanya dan serius dalam membangun usaha itu. Setelah hampir 10 tahun beliau geluti, dia berhasil menjual dengan harga yang fantastis, dan itulah bentuk daripada pertambahan nilai dan value creation atau penciptaan nilai yang kalau di private equity disebut sebagai salah satu proses yang disebut exit. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Nah, di masa-masa sulit tahun 98 saya juga seperti itu, Pak. Membangun usaha mulai dari nol, akhirnya terus beberapa yang kita jual juga, beberapa kali exit. Tapi kalau kita lihat berarti titik melejit usahanya Bang Fitno ini adalah di tahun 2013 itu. 2013. Itulah ya. Ya peak pas umur saya 40, Mas. Jadi
Life begins at 40. Iya, jadi life begin 40 itu saya pertama dapat uang banyak itu pas umur 40. Banyaknya itu ya angkanya segitu. Tapi ternyata 2017 lebih banyak lagi ya. Oh enggak, tambahan. Ya, sekarang ya usahanya Allah, ya Rob. Sekarang usahanya menggurita, ini rumah makan sekarang juga. Tapi ini mungkin buat tambahan aja. Tapi hotel kelihatannya diseriusin ya. Hotel kayaknya diseriusin. Jadi kita ada berapa sekarang? Ada 3, Mas. Ada di Bali, di Lombok. Sebentar lagi saya mau bangun dengan di konsep famous and fabulous. Butik ya rata-rata ya. Famous ya, F Hotel tetap famous and fabulous kayak begitu kan ya. Jadi ada di Bali, di Lombok sama di Bandung rencana dalam waktu dekat ini. Oke. Jadi harapannya akan membangun lagi nanti di beberapa wilayah lain. Insya Allah, Mas. Bagaimana dengan Bangka? Kapan mau buka hotel di Bangka? Sebenarnya di Bangka itu saya ada rencana. Jadi dengan konsep yang memang agak berbeda. Ya semenjak 1 tahun yang lalu tuh saya sudah berpikir untuk membangun konsep resort hotel juga sih, Mas. Ya, saya adalah konsep yang cukup menarik dan punya benchmark. Seperti ada beberapa hotel yang udah sukses dengan cost operation yang kecil tetapi dengan value or revenue yang cukup besar. Yang sekarang kan kita mesti pandai dengan kondisi yang seperti ini, mesti beradaptasi ya, mesti melihat kondisi dan situasi bahwa bagaimana kita berpikir untuk berbisnis dengan capek yang kecil kayak begitu tapi mempunyai value yang sangat besar. Nah, itu kita mesti pintar-pintar. Maka daripada itu dengan adanya teknologi tentunya dengan kondisi sekarang sangat mumpuni kita bisa berbisnis dengan modal kecil tetapi dengan value or pendapatan yang besar. Dengan salah satunya dengan teknologi dan dengan kreativitas. Nah, kalau kita lihat kan mau dipancing dia tadi tanya lagi. Enggak, tapi kan kita di tengah-tengah pandemi. Baik, siap, Mas. Pandemi ini kan membawa tekanan yang luar biasa terutama di sektor pariwisata. Nah, pandangan dari Bang Fitno sendiri bagaimana nih prospek bisnis perhotelan terutama butik hotel seperti ini di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi? Oh, yang pasti begini, satu ya dengan kondisi seperti apapun bisnisnya menurut saya, mau hotel, mau properti sekarang, mau infrastruktur, ada beberapa yang kena sangat dampak, mungkin hampir 80%, 90% industri yang ada di seluruh dunia seperti pasti kena dampak. Mungkin 10 sampai 15-20% baik kesehatan, sosial mungkin tidak. Ya, itu satu memang kita mesti introspeksi diri dulu dengan kondisi seperti ini. Satu, kalau saya as a management, as a personal as the owner, ya pasti satu kita mesti menyikapinya, satu kita mesti kembali dulu kepada Allah. Ya artinya introspeksi diri dengan kondisi begini, yang pasti ujian itu adalah ketetapan Allah yang menurut kita tuh harus terbaik. Ada hikmahnya ini semua. Jadi pertama kita mesti balik dulu kepada Allah, bagaimana kita memohon pertolongan Allah dengan kondisi seperti ini supaya diberi kemudahan, ketenangan dulu, karena begitu banyak orang panik dengan kondisi seperti ini, Mas. Yang mesti diperbaiki adalah hatinya dulu nih supaya tenang. Nah, tenang itu mesti mendekat kepada Allah, pasrah dan ridho dengan kondisi sekarang. Terus yang kedua, habis daripada itu ya apapun industrinya, Mas, termasuk hotel, restoran dan lain-lain. Yang kedua, otomatis kita juga mesti introspeksi diri bagaimana kita efisiensi. Ya itu penting banget ya. Tentunya apa yang selama ini tidak kita bisa lihat, kita korek-korek ya, baik di hotel, di restoran, seperti apa kita efisiensi secara resources, efisiensi secara cost makanan atau cost yang lain di sana kita jeli, kita cut. Habis daripada itu tentunya optimalisasi itu mesti ada. Bagaimana nih kita belajar melihat bahwa untuk mengoptimalkan revenue ataupun bertahan dulu dengan kondisi sekarang. Itu yang paling penting sih, Mas, menurut saya. Jadi ada dua, satu memang kita sendiri kembali kepada Allah untuk bisa tenang, biar jangan panik, supaya sehat, supaya kita bisa survive. Itu tentunya dari diri kita sendiri dulu nih. Yang kedua yaitu adalah efisiensi. Yang ketiga adalah dengan kondisi market yang seperti ini kita cukup bertahan dengan efisiensi, dengan membuat satu plan yang rapi lagi sampai pandemi ini selesai. Kira-kira apa yang terbaik kayak begitu buat kita siap mempersiapkan untuk bangkit gitu loh, Mas. Tapi kalau dilihat kan berarti skill bisnis dari Bang Fitno ini sudah dimiliki berarti sejak dini ya, sejak masih anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya boleh simpulkan bahwa jika kita bisa kenali dan kaji kekuatan diri kita, jati diri kita,
bahwa kita juga punya DNA entrepreneur. Yang penting bagaimana kita mengasahnya. Iya, setuju sekali, Mas. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya passion, ya, passion untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. But kita mesti tidak ada yang sempurna, tetapi kita mesti berkolaborasi. Contoh, misalnya kan ada teman-teman pintar membuat suatu kue. Ini ada contoh membuat suatu kue. Sebenarnya orang ini sebenarnya di awal pun ibu ini tidak pandai membuat kue, tapi dia lihat ada potensi, dia mencoba dan dia akhirnya minta tolong sama temennya untuk ngajarin dia. Karena ada keseriusan daripada dia, akhirnya bikin kue. Ini kue contoh nih, salah satu saya ada Ibu Linda namanya. Ini lucu sekali, dia bertamu ke rumah saya. Dia itu awalnya nggak pandai bikin kue. Tapi dia tahu kue lapis Bangka ini enak, kata dia. Akhirnya dia minta tolong sama temannya mengajari dia. Benar-benar butuh waktu, tapi dengan ketelatenan dia, dengan kefokusannya dia, dan alhamdulillah akhirnya dia bisa bikin kue, dan dia berkolaborasi dengan beberapa teman yang lain bisa menjual ini produk, dan alhamdulillah sekarang, Masya Allah, setiap hari dia bisa produksi kue luar biasa. Kue lapis Bangka. Kue lapis susu Bangka. Nah, artinya saya setuju dengan Mas Sandi bahwa semua orang tuh punya DNA to be the entrepreneur menurut saya. Ya, tinggal bagaimana nih mau nggak fokus mengasahnya untuk benar-benar jadi. Begitu, Mas. Mas. Di OKOC ini kebetulan saya juga punya kerjasama dengan Pemprov Bangka Belitung dengan Pak Gubernur. Kita di OKOC ini itu yang kita fokuskan untuk mengasah, memberi pelatihan ke 400.000 peserta dari program OKOC untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, secepat-cepatnya berbasis kewirausahaan. Sekarang di F Group ini sudah berapa jumlah karyawan? Wah, karyawan sih sekarang, Mas, dengan beberapa, kita kan di F Corporation nih, saya ada di ICT. Terus kita jadi ada, ini bisnis yang lama masih ya masih tetap jalan, Mas, sampai sekarang. Kita membangun infrastruktur khusus untuk seluler dan infrastruktur khusus untuk fiber optik. Jadi menurut saya core jantung dan paru-parunya voice and data solution ini sekarang adalah dua, itu seluler dan fiber optik, dan dibutuhkan dimanapun menurut saya. Itu ICT, jadi saya membangun sistem integrator, menyediakan fiber optik dan seluler di high-rise building, di public building. Yang kedua, saya di F&B, Mas, ya lagi mau mengembangkan beberapa cabang bisnis restoran Kampung Bangka, dan juga kita meng-create bisnis frozen food dengan kondisi kemarin dengan menggunakan teknologi ya kayak digital. Apa aja produknya untuk frozen food? Macam-macam. Itu ada siomay, ekor tenggiri ada. Jadi kita kalau frozen kan lebih enak, Mas, dengan siomay dong, iya, gitu. Jadi kayak siomay, kayak sei sapi, PMP, bakso, otak-otak semua gitu. Otak-otak semuanya. Iya, kayak begitu, Mas. Jadi itu salah satu bisnis yang, jadi gini, Mas, saya itu senang banget bahwa bisnis itu tidak hanya berdampak secara profit gede, bisnis kayak Mas Sandi berbicara bangun power plant atau apa-apa gede yang nilainya triliunan, tapi kadang-kadang kita berpikir bahwa saya terkadang ada bisnis yang bersifatnya memang nilainya besar tetapi karyawan nggak banyak, itu tetap kita jalankan. Tetapi ada bisnis yang berdampak sosial sangat luar biasa sekali walaupun receh tapi bahagia terkadang, ya itu salah satunya ngebangun kayak bisnis restoran, bank frozen. Saya senang Mas UMKM kayak seperti itu kan. Dari dulu memang kita bisa kolaborasi dong. Mantap. Bisa jadi mentor. Masya Allah ya OKOC nih. Siap, insya Allah Dan Mas. yang paling saya sukai itulah Bang Fitno tuh selalu menyerahkan kepada Sang Pencipta. Ya, harus, Mas. Rezeki, harus, Mas. Apa yang kita alami itu kita serahkan kembali kepada mereka. Nah, terakhir, ini untuk penutup, ada nggak pesan-pesan yang bisa diberikan kepada anak-anak muda nih? Karena yang banyak mengikuti siaran Sandi Uno TV Open for Business ini kebanyakan anak-anak muda, terutama usia antara 17 sampai 39 tahun. Nah, mereka banyak yang ingin memulai usaha. Ada tips atau pesan penyemangat nggak buat mereka? Yang pasti teman-teman semua, ya, semua orang itu dasarnya atau awalnya semua rata-rata hampir dari nol. Tidak ada yang memang kebanyakannya itu adalah dari sudah besar. Kita bertumbuh dari yang ada
Dari yang tidak ada menjadi ada, dari nothing to be something. Dan begitu banyak orang-orang sukses itu semuanya itu adalah tumbuh karena memang dari awalnya mereka tidak ada. Apa yang menjadi mutiara buat orang-orang yang memang selama ini tumbuh itu adalah semangat dulu, Mas, menurut saya. Semangat itu mesti selalu tumbuh di setiap anak muda di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk bisa bagaimana, satu tujuannya adalah untuk bisa mengangkat harkat dan martabat kedua orang tua, keluarga, dan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis dengan kondisi seperti ini, Mas, buat teman-teman semua, jangan pernah, kata saya tadi, berputus asa. Teruslah, kata saya, berkolaborasi untuk saat ini, Mas. Berkolaborasi dengan siapa orang. Karena kenapa? Business is networking kalau berbicara berbisnis. Tetapi balik-balik lagi berkolaborasi dengan beberapa teman-teman yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai network duluan. Tetapi 3 yang paling penting nih, Mas, mesti dikuasai yang ada di dalam seseorang itu, kata saya, itu adalah spiritual, kepintaran spiritual dia. Dia mesti sholat tahajud, berdoa siang dan malam di dalam sholatnya untuk bisa bagaimana memohon pertolongan dari Allah. Itu penting, Mas. Bersedekah, bagaimana kasih sayang Allah datang, hadir pada saat kita ketemu dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi spiritual ini mesti dijalankan, Mas. Jangan pernah, karena yang memberi rezeki itu Allah. Ya, kalau kita berbicara ilmu tauhid mau kemana pun, terkadang saya mengalami nih, Mas. Saya tuh nyari rezeki ke utara, keliling sampai ujung utara sana. Tahu rezeki itu datangnya dari selatan, Mas. Jadi Allah itu terkadang pengen melihat ikhtiar kita saja. Ya, melihat ikhtiar sampai di mana ikhtiar kita. Pada saat ikhtiar kita di utara nggak ketemu, kita sabar, tahu dengan kesabaran itu Allah kasih dari selatan, Mas. Dan ini terjadi, Mas, sama saya. Begitu banyak saya alami gitu lah. Yang kedua itu adalah memang menurut saya itulah kepintaran perasaan. Bagaimana menjadi seorang yang rendah hati, bagaimana menjadi seorang yang menyenangkan, bagaimana menjadi seorang yang jujur dan bisa dipercaya. Ya, kita berbicara ada akhlak, menurut saya itu mesti ada. Jadi bagaimana nih kita menjadi orang, kalau seorang pebisnis itu mesti jujur, Mas. Mesti bisa dipercaya, Mas. Mesti rendah hati. Itu menurut saya itu saya merinding. Jadi terkadang itu yang mesti dimiliki oleh semua orang. Karena Rasulullah kita berdagang. Apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi kaya raya? Karena akhlaknya. Dan kita semua, saya pengen sekali yang kejujuran menurut saya itu bisa dipercaya, kedisiplinan kayak begitu itu penting banget buat anak muda sekarang ini. Saya ngasih tahu, kalau saya pun kasih mutiara ataupun kasih barang bagus, ibaratnya intan kepada seseorang, kalau dia tidak punya kemampuan dalam mengelola ini, tidak akan berharga juga. Tetapi kalau saya kasih, mohon maaf nih, kata kotoran saja, kalau dia punya kemampuan bagaimana menjadikan ini jadi pupuk gitu loh, Mas. Dan kita lihat, Mas, begitu banyak orang-orang sukses di China, di Singapura, karena kenapa? Mereka punya kehebatan dalam bagaimana mengelola pikiran mereka, mengelola perasaan EQ-nya dan spiritualnya, menurut saya. Karena kenapa? Agama itu mengajarkan bisnis juga. Jadi jangan sampai kata orang nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan. No, kata saya, agama itu mengajarkan semua aspek kehidupan, termasuk kita berbisnis. Saya kemarin, ini untuk menutup pembicaraan kita, saya kemarin di Mesir berbicara sama salah satu mahasiswa kita. Mahasiswa kita ini lagi mengambil hukum Islam. Dan dia bertanya, Pak, bagaimana caranya melakukan rescue satu perusahaan, tapi mohon jawabannya tidak ada hubungannya sama teologi. Saya bilang nggak bisa, Pak. Hampir semua kiat-kiat bisnis saya itu ujung-ujungnya juga di pendekatan spiritual dan pendekatan keagamaan. Luar biasa. Hari ini saya ketemu mangkok, ketemu tutupnya. Ya Rob, Masya Allah. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Mas, ya juga terima kasih Ustadz kembali Ustadz Sandiaga Uno. Sukses terus. Sama-sama, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Termasuk Mas Sandi juga, Oke dan semuanya. Saya lihat nanti di Belantika pengusaha-pengusaha ternama, dan mudah-mudahan bisa juga membanggakan orang tua, amin ya Rob. Membesarkan kampung halaman juga, Bangka Belitung, ya mungkin punya hotel beberapa di Bangka dan di Belitung, dan usahanya di ICT ini semakin menjadi tulang punggung revolusi industri 4.0 kita.
Muhammad Fitno, Crazy Rich Pondok Indah. Mohon ampun ya Allah. Terima kasih sudah bersama saya di Sandi Uno Open for Business, Open New Ideas, Open Your Horizon, Open Your Mind. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.